A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini فخاتنهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Sadaqallahul azim. Di sini perlu kita ketahui bahwa ayat ini tidak turun karena satu peristiwa tertentu, tapi Allah menurunkannya sebagai perumpamaan atau pelajaran bagi orang-orang dunia. Yang mana setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah membahas kesalahan yang terjadi di lingkungan keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, pada ayat 10 sampai 12 ini Allah menghadirkan beberapa tokoh dari umat terdahulu sebagai contoh yang dapat dijadikan pelajaran. Yang mana pada ayat 10 Allah menyebutkan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai contoh bahwa hubungan keluarga dengan orang saleh itu tidak menjamin keselamatan jika seseorang tidak memiliki keimanan. Kemudian pada ayat 11 Allah menghadirkan Aisyah, istri Fir'aun, sebagai teladan perempuan yang tetap teguh beriman meskipun hidup di bawah kekuasaan suami yang zalim. Kemudian selanjutnya pada ayat 12 Allah menyebut Maryam binti Imran sebagai contoh wanita yang menjaga kesucian diri, taat kepada Allah dan tetap teguh menghadapi ujian yang sangat berat. Nah, jadi teman-teman, melalui ayat-ayat ini Allah ingin mengajarkan bahwa yang menentukan kemuliaan seseorang bukanlah keluarga, kedudukan atau lingkungan tempat ia hidup, tetapi keimanan, keteguhan hati, dan amal solehnya. Nah, inilah pelajaran utama yang dapat kita ambil dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas mengenai penafsiran Quran Surat At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12. Nah, teman-teman, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa keimanan dan keselamatan seseorang itu bergantung pada amal dan ketakwaannya sendiri, bukan pada hubungan keluarga atau kedudukannya. Nah, pada ayat 10 ini, para mufasir menjelaskan bahwa Allah menjadikan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai contoh bagi orang-orang yang ingkar. Nah, meskipun mereka hidup bersama Nabi, mereka tetap mendapatkan azab karena tidak beriman dan tidak mendukung dakwah suami mereka. Nah, dari sini kita belajar bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas keimanannya sendiri. Kemudian pada ayat 11 Allah menghadirkan Asia, istri Fir'aun, sebagai teladan bagi orang-orang beriman, yang mana walaupun hidup bersama penguasa yang zalim, ia tetap mempertahankan imannya kepada Allah. Nah, hal ini mengajarkan bahwa lingkungan yang buruk tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan kebenaran.
Nah, selanjutnya pada ayat 12 Allah menceritakan Maryam binti Imran sebagai sosok yang menjaga kesucian diri, taat kepada Allah, dan tetap sabar menghadapi ujian. Nah, keteguhan iman dan akhlak mulianya itu menjadi teladan bagi seluruh umat. Nah, jadi teman-teman, inti dari penafsiran Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12 ini adalah bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas keimanannya sendiri. Nah, keimanan yang kuat, kesabaran, dan akhlak yang baik itu akan membawa seseorang kepada kemuliaan di sisi Allah tanpa dipengaruhi oleh lingkungan maupun status keluarganya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12. Nah, teman-teman, ayat-ayat ini tuh mengajarkan bahwa keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh keluarga atau pendidikannya, tetapi oleh keimanan dan amal salehnya. Nah, nilai pendidikan yang pertama itu adalah keimanan, yang mana setiap orang bertanggung jawab atas keimanannya sendiri. Meskipun hidup di lingkungan yang baik, seseorang tetap harus berusaha menjaga dan memperkuat imannya. Nah, nilai yang kedua itu adalah tanggung jawab pribadi. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Nah, karena itu kita tidak boleh bergantung pada orang lain dalam urusan keimanan. Nah, selanjutnya itu adalah keteguhan iman dan kesabaran, yang mana Asiyah dan Maryam yang mana Aisyah, dan selanjutnya itu adalah keteguhan iman dan kesabaran, yang mana Asiyah dan Maryam itu menjadi teladan karena tetap teguh beriman dan sabar menghadapi berbagai ujian. Nah, sikap ini penting dimiliki agar kita tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Nah, nilai berikutnya itu adalah menjaga akhlak dan kehormatan diri, yang mana Maria menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus menjaga kesucian diri, berakhlak mulia, dan tetap taat kepada Allah dalam segala keadaan. Nah, jadi teman-teman, dalam ini kita dapat menyimpulkan bahwa Quran Surah Tahrim ayat 10 sampai dengan 12 ini mengandung nilai-nilai pendidikan berupa keimanan, tanggung jawab pribadi, keteguhan iman, itu kemudian kesabaran, serta akhlak dan menjaga kehormatan diri. Nah, jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang beriman, berkarakter, dan istiqomah dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tafsir terbaru dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.